ke satu bingkai foto yang ada di dinding. Kayak foto pernikahan. Kelihatan udah tua lah gitu ya. Ada 2 orang di foto itu. Yang satu udah jelas ibunya Lucy. Dan yang satunya lagi ini sosok laki-laki. Indra kayak nggak asing sama sosok laki-laki ini nih. Pas dia tegesin lagi. Lu mau tahu siapa ini? Ini Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, kita bakal melanjutin lagi dari cerita Rantau 3 Sang Wakil Janji. Di part 1 kemarin, Rian, Indra, Mas Said, Aji, sama Pak Dion telah berhasil nih melakukan sebuah penyelamatan. Ya, penyelamatan atas kerangkanya Tiara. Dan sekarang di part ini akan ada banyak kejutan nih yang gue jamin bakal bikin kalian kaget. Tapi sebelum kita masuk ke part 2 ini, bagi kalian nih yang belum nonton Rantau season 1, terutama season 1 part 2, gue saranin kalian nonton dulu di sini ya. Karena di part 2 ini bakal ada hubungannya sama yang ada di season 1. Nah, gimanakah kisah Indra selanjutnya? Tonton video ini terus. Yaudah, kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Astagfirullah. Indra kaget bukan main tuh. Pas dia balik badan nih pengen masuk ke dalam bengkel. Itu tiba-tiba udah ada cewek berdiri di depan rolling door. Ternyata itu adalah Ida. Ingat Ida kan? Gak tahu gimana caranya dia tiba-tiba muncul di situ. Cuma kalian tahu lah nih kan kalau si Ida ini emang suka tahu-tahu muncul, tahu-tahu hilang. Ngobrol-ngobrol lah mereka di situ kan, soalnya udah lama juga mereka nggak ketemu nih. Mau kemana sih? Buru-buru banget. Tidur lah. Kok kamu tahu tempatku di sini? Bapak yang ngasih tahu. Udah lama juga ya terakhir kita ketemu. Ada yang pengen aku kasih tahu ke kamu. Tapi nggak asik kalau ngomongnya di ketikan HP atau telepon. Apaan? Penampilan Ida malam itu agak beda. Mungkin bisa dibilang penampilan dia waktu itu kayak polwan-polwan lah. Jadi maksud kedatangan Ida di situ bukan buat sekedar ngobrol atau ngapain doang, tapi dia mau nyampain sesuatu yang penting nih ke Indra. Si Ida bilang, Ida mau nikah, Indra. oh Iya, kalau nggak ada halangan bulan depan Januari. selamat ya. Sempet agak canggung di situ. Sempet diem-dieman sebentar mereka. Yang gua tahu, si Indra ini sebenarnya suka sama Ida. Dan ngedengar kabar kalau si Ida ini mau nikah itu agak bikin si Indra ini down sedikit. Ida terus nengok ke Indra. Dia tatap tuh dalam-dalam si Indra beberapa saat. Dan habis itu dia bilang, Dulu kenapa kamu nggak mau? ya karena rasa sayang aja gak akan cukup buat melangkah ke jenjang pernikahan. Kamu nggak mau tahu kah aku nikah sama siapa? Kenapa mesti nanya? Aku udah tahu kok. Nggak sopan. Ya udah, pokoknya kamu harus datang ya. Iya, abis obrolan itu, tiba-tiba kabut putih datang nih. Persis kayak waktu itu Pak Sami. Kabut ini nyelimutin sekitar dan si Ida pelan-pelan jalan mundur ke belakang, mundur sampai dia hilang di telan kabut. Sebelum hilang, Indra ngedenger Ida ngomong sesuatu. Selamat datang kembali, Indra. Beberapa hari setelah Rian ngelamar Rosa, bener aja, Indra ini ngeliat Rosa makin ceria. Senyum terus tuh pas kerja. Pagi itu semuanya ya normal-normal aja. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba perasaannya Indra ini mendadak nggak enak. Dan bener aja, tiba-tiba mukanya Lucy terbesit cak di kepalanya. Indra langsung mikir di situ kan, wah ada apa nih? Mudah-mudahan aja nggak terjadi sesuatu yang buruk gitu kan. Nggak lama abis dia mikir kayak gitu,
Rosa manggil-manggil nih. Dia bilang kalau HP-nya Indra dari tadi bunyi, ada yang nelpon. Karena Indra lagi sibuk nih masang bodi motor. Dia minta Rosa buat bawain HP-nya nih, dan dibawain lah HP-nya si Indra ini. Pas si Indra lihat siapa yang nelpon nih, ternyata itu Mas Said. Langsung diangkat tuh sama Indra kan, dan di situ mereka berdua ngomong. Assalamualaikum Mas, ada apa? Wih, lama bener kau ngangkat Indra. Kamu bisa ke Bontang sekarang kah? Loh, ada apa Mas? Ada garapan? Lucy Indra, Lucy kecelakaan. Udah cepet, aku tunggu kau di Bontang. Hah? Gimana Mas? Terus keadaannya sekarang gimana? Udah, cepet kau ke Bontang ya. Udah dulu. Ngedengar Mas Said yang panik gitu, Indra sadar nih kalau benar-benar ada sesuatu yang genting nih terjadi sama Lucy. Indra langsung nelpon Pak Toto tuh dan minta izin buat supaya bisa nutup bengkel lebih awal. Dan untungnya Pak Toto ngizinin. Singkat cerita, abis nutup bengkel, Indra berangkat nih ke Bontang. Indra sampai di Bontang itu sekitar jam 2 siang. Pakai motor yang motor bengkel tuh, yang dikasih sama Pak Toto. Nggak pakai lama, dia langsung pergi nih ke alamat yang udah dikirimin sama Mas Said. Dan pas sampai di lokasi, itu udah rame. Udah rame sama orang-orang, sama mereka itu pada kelihatan sedih. Di sana udah ada Pak Yudi, Trisno, sama Mas Said nih yang lagi duduk di bangku depan rumahnya Lucy. Indra langsung nyamperin mereka. Pak Yudi sama Mas Said cuma nunduk aja tuh kan, mukanya pada sedih sambil mereka nenangin Trisno tuh yang nangis-nangis dari tadi. Indra sapalah mereka nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indra, Lucy udah nggak ada. Kamu masuk dulu, Gih. Ibunya Lucy nyariin kamu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok nyariin saya, Pak? Ada apa? Udah, ayo saya antar ke dalam. Sampai di dalam rumah, bener aja. Itu udah ada satu jasad berbaring di lantai, udah ditutupin kain. Nggak salah lagi, itu adalah jasadnya Lucy. Di situ Indra ketemu sama ibunya Lucy. Mereka sempat ngobrol-ngobrol sebentar. Dan ibunya Lucy ini minta kalau nanti setelah Lucy ini dimakamin, Indra jangan pulang dulu karena ada sesuatu nih yang pengen dikasih sama ibunya Lucy. Singkat cerita, jenazahnya Lucy ini mulai dibawa nih ke liang lahat dan Indra ikut nemenin nganter di situ. Semuanya pada nangis tuh, pada sedih. Terutama ibunya Lucy sama beberapa wanita-wanita lain yang Indra nggak kenal. Indra, Pak Yudi, sama satu laki-laki masih dari kerabatnya Lucy turun nih ke liang lahat buat nguburin jenazahnya Lucy. Abis jenazahnya Lucy ditaruh di dalam liang lahat itu, diazanin lah nih kan. Habis itu mereka bertiga keluar dari liang dan mulailah jasadnya Lucy ini dikubur. Di situ Indra nggak kuat buat nggak nangis. Di sela-sela Indra doa nih, dia bilang, maafin Indra ya Lus. Nggak terasa udah masuk waktu sore nih. Dan di situ Indra keinget sama omongannya ibunya Lucy yang tadi, yang bilang kalau mau ngasih Indra sesuatu. Nggak pakai lama, dari kuburan Indra langsung balik nih ke rumahnya Lucy. Sampai di rumahnya Lucy, itu masih rame sama tetangga-tetangga, ya sama kerabat-kerabat lah. Indra terus nyamperin ibunya Lucy nih yang lagi di ruang tamu. Dan di situ dia ngasih salam. Assalamualaikum Bu, saya Indra. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar ya nak, saya ambilkan. Sambil nunggu, Indra iseng nih ngeliat ke sekitaran ruangan itu. Dan gak sengaja dia ngeliat nih ke satu bingkai foto yang ada di dinding. Kayak foto pernikahan. Kelihatan udah tua lah gitu ya. Ada 2 orang di foto itu. Yang satu udah jelas ibunya Lucy. Dan yang satunya lagi ini sosok laki-laki. Indra kayak gak asing sama sosok laki-laki ini nih. Pas dia tegesin lagi, lu mau tahu siapa ini? Ini Pak Hamid. Gak jauh dari foto itu, ada satu foto lagi. Foto anak kecil. Ya mukanya juga sangat-sangat familiar. Ya, kalian bener. Tiara. Nah, apa hubungannya ibunya Lucy, Pak Hamid, sama Tiara? Gak lama, ibunya Lucy keluar nih dari dalam kamar dan beliau ngebawa satu buku kayak binder kecil gitu lah. Beliau bilang, Ini kamu bawa, tolong dibaca ya nak. Jangan berhenti doakan Lucy ya. Iya Bu, makasih. Indra masih belum bisa ngerti di situ. Dia masih nyoba buat memproses
apa sebenarnya hubungan ibunya Lucy, Pak Hamid sama Tiara. Sempet dia mau nanya nih ke ibunya Lucy, tapi nggak jadi. Karena kondisi masih berduka, ya nggak memungkinkan lah. Singkat cerita, Indra pamit buat pergi nih. Di atas motor, dia masih mikirin apa yang udah dia lihat tadi. Tujuan dia sekarang adalah rumahnya Pak Toto. Karena tadi dia sempat disuruh mampir nih ke rumahnya Pak Toto. Nah, rumahnya Pak Toto ini ada di salah satu kawasan perumahan elit lah bisa dibilang ya, di Bontang. Sebelumnya Indra juga udah dikasih alamat nih sama Pak Toto. Jadi ya nggak begitu susah lah buat nyari rumahnya Pak Toto ini. Nggak lama perjalanan, Indra sampai ini di depan sebuah rumah yang lumayan gede. Dan ada mobil mewah di depannya. Indra turun dari motor tuh dan dia ketok pagar rumah itu kan. Tok tok tok. Assalamualaikum. Gak lama keluar nih dari dalam rumah. Bukan Pak Toto, tapi seorang perempuan. Cuma gak tahu kenapa ngeliat perempuan ini, perasaan Indra langsung amburadul tuh. Perempuan ini kayak gak asing. Indra coba inget-inget tuh, di mana dia ngeliat ini perempuan. Ingat kan? Yang pas Indra waktu itu di teras bengkel yang dia konsentrasi itu sambil merem dan tiba-tiba muncul penglihatan. Ternyata perempuan ini adalah sosok yang sama yang muncul di penglihatannya Indra waktu itu. Yang nemenin Pak Hamid nyiksa Tiara. Pertanyaannya, kenapa ini orang bisa ada di rumahnya Pak Toto? Perempuan itu sambil buka pagar, dia ngomong ke Indra. Indra, Iya, saya Indra. masuk. Sudah ditunggu sama bapak di dalam. Iya, permisi ya Bu. Pas Indra mau jalan masuk nih ke dalam rumah, si perempuan ini tiba-tiba ngedeketin Indra dan dia ngebisikin Indra sesuatu. Saya perintahkan kamu, jangan ikut campur urusan saya terlalu jauh. Atau saya bunuh kamu. Indra di situ agak tercengang lah ngedenger kata-kata si perempuan ini. Apa maksudnya tiba-tiba dia ngancem kayak gitu? Dan yang bikin Indra makin bertanya-tanya, kok itu perempuan bisa kenal sama dia? Apa gara-gara Indra waktu itu udah ngacak-ngacak rumah Walet itu? Sampai di dalam rumah, Indra ngasih salam lah ke Pak Toto yang waktu itu lagi duduk di ruang tamu sambil ngerokok. Di situ Indra sama Pak Toto ngobrol-ngobrol biasa lah, nggak ada yang aneh-aneh. Pak Toto cuma nanya-nanya tentang keadaan bengkel sama kinerjanya Rosa. Dan itu semua dijelasin secara rinci sama Indra. Tapi Indra nggak cerita tentang hal-hal mistis yang terjadi di situ dan juga dia nggak cerita tentang rumah Walet itu. Di tengah mereka ngobrol, perempuan yang tadi keluar nih dari dapur mungkin ya, keluar dan dia ngebawa 2 cangkir kopi. 1 kopi buat Indra, 1 lagi buat Pak Toto. Disuguhin kopi gitu, Indra sempet ragu nih buat minum. Pikir dia, jangan-jangan ini kopi udah diracunin. Soalnya tadi kan ini perempuan ngancem-ngancem mau bunuh dia. Tapi Pak Toto sambil nyeruput itu kopi kan. Dia bilang ke Indra, minum Dra, kenalin. Ini istri saya. Timbul lagi nih pertanyaan lain. Kalau ini perempuan adalah istrinya Pak Toto, terus kenapa Pak Hamid juga ngakuin perempuan ini sebagai istrinya? Masih nggak habis pikir lah Indra di situ. Mikir, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia keinget nih sama satu sosok yang dulu pernah ngasuh dia waktu kecil. Nggak lama sih, cuma beberapa bulan gitu loh ngasuh si Indra ini. Waktu itu di kampung di Surabaya. Seorang perempuan yang sehari-harinya itu jualan es kelapa muda atau bisa dibilang es degan. Namanya itu Mbak Ning. Nah Mbak Ning ini bukan yang dicerita di mana aku waktu itu ya, bukan, ini beda. Ini Mbak Ningnya beda. Pah, aku udah kenal Indra kok. Kamu ingat saya nggak, Indra? Loh? Iya kah? Kenal di mana? Biar Indra yang jawab. Jahat banget kalau sampai lupa. Iya, jahat banget saya kalau sampai lupa sama Mbak Endah. Kalau kalian inget di Rantau season 1, tepatnya di part 2 nih yang judulnya itu Memburu atau Diburu. Di awal kedatangan Indra ke tanah Kalimantan nih, dia, Rian, Aji, sama Pak Dion sempat berburu kuyang nih. Nah, kuyang ini adalah Mbak Ning. Terus, apa hubungannya nih sama Mbak Endah, istrinya Pak Toto? Jadi, Mbak Endah ini adalah adiknya Mbak Ning. Dulu, Mbak Endah sama Mbak Ning ini tinggalnya deketan sama rumah orang tuanya Indra. Dan pas orang tuanya Indra mutusin buat
ngadu nasib ke Jakarta. Mereka nitipin Indra yang masih kecil ke Mbak Endah sama Mbak Ning. Indra langsung nangis di situlah. Ya gimana ya, dia baru sadar kalau ternyata kuyang yang dia buru waktu itu dan dia bunuh ya secara nggak langsung walaupun ya itu adalah sosok yang udah ngasuh dia waktu kecil dulu. Indra nanya di situ. Dia sebenarnya udah tahu nih nasib yang Mbak Ning tapi dia pura-pura nggak tahu. Dia nanya, gimana kabar Mbak Ning, Mbak? Dia baik, Indra. Dan gak lama lagi, kamu bakal ketemu kok sama dia. Maksudnya ketemu ini apa nih? Dalam konteks apa nih? Apa itu kuyang masih hidup atau udah mati? Kalau udah mati, ketemu di sini artinya Indra juga bakal ikutan mati. Pak Toto di situ cuma diem aja tuh. Bingung dia kelihatannya. Tapi dalam hati, Indra yakin nih kalau Pak Toto nggak terlibat sama sekali sama perbuatan keji yang udah dilakuin sama Mbak Endah. Dan mungkin ya dia sama sekali nggak tahu. Sebisa mungkin Indra nggak nunjukin emosinya dia. Padahal sebenarnya pikirannya udah nggak karuan tuh. Habis mereka ngobrol-ngobrol gitu, Pak Toto ngasih Indra duit nih. Ya beberapa ratus ribu lah buat Indra belanja kebutuhan makanan. Indra sebenarnya agak ragu buat nerima duit itu. Soalnya sempet terbesit di pikirannya nih buat resign dari bengkel itu. Tapi nggak tahu kenapa dia susah banget ngomongnya. Sampai akhirnya ya dia terima duit itu dan dia pamit pulang. Di perjalanan pulang, pikiran Indra udah bener-bener kacau. Di balik helmnya dia teriak. Apa yang mesti gue lakuin? Tia, Lucy, Mbak Ning, Mbak Endah. Besok apa lagi? Aduh Mbak Ning, maafin Indra. Indra terus jalan tuh kan sambil nangis di balik helm sampai dia di kontrakannya Rian. Nggak pakai lama dia turun dari motor dan dia gedor-gedor itu pintu kontrakannya Rian. Assalamualaikum Rian. Nggak lama Rian keluar. Dan di situ dia bingung, kok tumben Indra datang nggak ngasih kabar dulu. Di situ Indra nyeritain lah tentang kematiannya Lucy. Dan si Rian nanya, kenapa sampai begini sih Indra? Lu sayang banget sama Lucy, sampai lu tangisin segininya. Bukan itu Yan. Lu inget kan, dulu pas kita berempat, lu, gua, Aji, sama Pak Dion berburu kuyang? Kagak mau inget lagi gua. Yang kita bunuh malam itu, tetangga gua di Surabaya waktu kecil. Gue sempet tinggal di rumahnya. Dia ngurusin gue kayak anaknya sendirian. Dan lu mau tahu siapa yang bunuh Tiara? Itu adenya orang yang gue bunuh malam itu. Dan gue juga serumah sama dia dulu. Bego banget gue gak kenalin. Lah, terus gimana Ndra? Tadi gue ketemu Mbak Endah, adanya Mbak Ning. Dia bininya bos gue di bengkel. Dia ngancem mau bunuh gue Yan. Gue mesti gimana? Udah gue duga bakal runyam gini, Ndra. Udah. Lu gue beliin tiket balik ke Bekasi ya. Biar selamat lu. Ini urusannya udah nyawa. Pengen dibeliin tiket sama Rian. Indra nolak di situ. Karena menurut dia, udah cukup lah buat lari dari kenyataan pahit yang ada di Bekasi. Di sana udah nggak ada tempat buat dia pulang. Akhirnya mereka berdua cuma diam-diam aja tuh sambil ngeliatin tembok. Sampai tiba-tiba si Rian ini bilang, pantes dulu Aji ngebet banget ngajakin lu ke sana, Ndra. Dia tahu kalau lu nggak bakal diserang kali. Ya udahlah, lu nginep di sini dulu aja ya. Aji tahu, bangke tuh anak. Ya udah, si Indra nginep tuh di kontrakannya Rian malam itu. Di ruang tengah, tiba-tiba Indra keinget nih sama buku binder kecil yang dikasih sama ibunya Lucy. Indra bukalah buku itu kan. Dan di situ tertulis tanggal. Tanggal yang menyatakan kalau tulisan di buku itu ditulis di malam sebelum Lucy meninggal. Jadi begini isi bukunya. Langit sore kota Bontang yang berwarna jingga keemasan terlihat sangat indah saat ini. Tapi entah kenapa aku akhir-akhir ini merasa sangat bahagia. Semua yang kupandang, semua yang kurasakan, aku merasa sangat menikmati semua itu. Hatiku bergumam, ada apa ya? Tapi ibu selalu menyemangati saat kami mengobrol. Ibu adalah sosok pahlawan sebenarnya dalam hidupku.
Beliau membesarkanku sendirian tanpa sosok seorang suami yang seharusnya ada membantunya. Beliau menghidupiku dan almarhum adikku sendirian. Entah kemana adik kecilku yang sangat kusayangi itu. Sejak kejadian 5 tahun yang lalu, aku dan ibu tak pernah lagi melihatnya. Dalam doa setelah sholat, ibu selalu menangis terseduh mendoakan agar anak perempuan keduanya itu diberi kesehatan dan segera pulang ke rumah. Di jalan pulang kerja, dalam hati aku bilang, "Yang sabar ya Bu, aku janji akan membahagiakanmu suatu saat nanti." Malam ini aku bilang ke ibu, "Bu, malam ini aku ingin makan sayur asem bikinan ibu. Masak ya?" Loh, belanja dong. Mau belanja kemana malam-malam gini, Dok? Warungnya Bu Mijah udah tutup dari tadi siang. "Tapi aku pengen Bu, kita belanja ke pasar ya." Ibu pun mengangguk sambil tersenyum. Bukannya apa-apa, tapi emang aku melihat tudung saji di meja dapur masih kosong. Yang artinya, memang ibu belum masak hari ini. Karena saat aku lihat ada beberapa bungkus ikan asin di dapur, aku jadi pengen banget ibu masak sayur asem malam ini. Seperti biasanya, pasar ikan di Tanjung Limau emang udah tutup. Tapi para pedagang sayuran di pinggir jalan dengan lampu yang terang masih berjajar rapih di sepanjang jalan pertigaan rudal Wali Kota Lama. Setelah menghentikan sepeda motor metikku di depan salah satu warung sayuran, ibu langsung turun dan memilih sayuran yang akan digunakan untuk memasak sayur asam malam ini. Aku bilang, "Dikit aja Bu, buat kita makan malam ini aja." Iya, Ibu tahu. Cukup Rp8.000 yang kami bayarkan untuk beberapa sayuran yang kami beli. Sebenarnya, ibu mengajakku untuk mampir dulu ke sebuah toko serba, tapi aku menolaknya. Aku benar-benar ingin cepat-cepat makan sayur asam buatan ibu. Kami pun akhirnya pulang melewati kelap-kelip lampu rumah dan pertokoan yang berada di pinggir jalan. Entah kenapa, aku sangat tidak sabar untuk segera memakan sayur asam buatan ibu. Rasanya ingin sekali aku menarik gas dalam-dalam agar segera sampai di rumah. Tapi yang ada malah cubitan ibu yang mendarat di perutku. Wajah ibu terlihat begitu cerah malam ini. Walaupun memang setiap hari wajahnya begitu. Atau mungkin hanya perasaanku saja. Entahlah. Aku mengaduk sendok dan garpu saat duduk di meja makan karena tak sabar menunggu masakan ibuku. Aku bilang, Bu, udah matang belum? Sebentar, Dok. pada akhirnya makanan itu matang dan kita makan bersama. Makanan malam ini benar-benar terasa sangat nikmat. Seakan-akan aku akan pergi sangat jauh. Bahagia memang sederhana. Hanya butuh 2 ekor ikan asin, 2 potong tempe, sepiring nasi panas, dan beberapa sendok sayur asem. Dan satu lagi, sambal buatan ibu yang sebanyak-banyaknya. Yang paling penting adalah aku bersama-sama dengan ibuku. Ibu, makasih banyak ya. Dok, kamu kenapa kok manja sekali malam ini? Ada apa? Loh, kan tiap hari aku begini, Bu. Ibu tahu, Dok. Semua tingkahmu, ibu ini tahu. Kalau kamu manja begini, kamu itu pasti lagi takut sesuatu. Ada apa? Ibu jangan khawatir ya. Aku beneran gak apa-apa kok. Cuma rasanya pengen banget makan sayur asam ibu malam ini. Beneran? Beneran, Bu. Kita nonton TV yuk, Bu. Kamu lagi suka sama laki ya? Loh, kok ibu ngomong gitu? Ibu tahu, Dok. Ibu juga pernah muda. Dan umurmu sekarang ini sudah waktunya buat nikah. Aku tertegun sejenak karena bingung memikirkannya. Apakah aku bakal ngasih tahu ibu apa yang lagi aku rasain? Atau aku akan pendam saja dan tulis di buku harianku ini? Tapi mungkin Mas emang orang baik. Tapi apa aku harus memberitahu ibu? Bahkan dia mungkin tidak tahu jika aku menyukainya. Dok, Ya, Bu. orang mana? Kerja apa? Orang Jawa, Bu. Kerja bengkel juga. Tapi dia nggak tahu, Bu, kalau aku suka sama dia. Loh, kok nggak tahu?
Gimana toh? Emangnya tinggal di mana? Jauh Bu, di Sanggata sana. Aku cerita semuanya kepada ibu. Mulai dari pertama bertemu, sampai dia yang selalu memperlakukanku sebagai wanita, bukan sebagai seorang cewek. Tapi nanti kalau nikah, tinggal di sini ya, Nduk. Biar ibu nggak sendirian. Iya Bu, aku nggak mau ninggalin ibu. Aku akan nemenin ibu nunggu Tiara pulang. Bu, tapi kalau nggak ada aku, ibu sehat-sehat ya. Kamu ini ngomong apa toh? Jangan aneh-aneh. Ada juga ibu yang nggak ada duluan, baru kamu. Suasana malam yang sebelumnya ceria menjadi penuh air mata. Air mata takut akan kehilangan. Aku takut kehilangan ibu. Aku takut mati. Di meja yang selalu menemani malamku sebelum tidur, aku menuliskan semua yang aku lalui hari ini. Tentang bagaimana aku menceritakan perihal Mas, tentang bagaimana aku dan ibu merindukan Tiara, dan tentang bagaimana aku takut akan kematian. Aku berdoa semoga ibu selalu diberi kesehatan. Tiara, cepat pulang dek. Ibu nangis, kangen sama Tiara. Mudah-mudahan masih ada matahari besok pagi. Saat aku telepon kamu dan bilang, aku sayang sama kamu Mas. Ngebaca itu, Indra langsung teriak. Sampai-sampai nih Rian yang lagi masih di kamar mandi, masih andukan nih. Keluar nyamperin si Indra. Indra di situ sambil jedotin kepalanya ke dinding, baru sadar kalau ternyata selama ini Lucy sayang sama dia. Dan juga dia baru paham kalau ternyata Tiara ini adalah adik perempuannya Lucy. Itulah kenapa Tiara ini manggil Indra dengan sebutan kakak. Pak Hamid sama Mbak Endah udah numbalin Tiara. Dan Lucy meninggal beberapa hari setelah Indra dan kawan-kawan ngebebasin Tiara. Nah, apakah kematiannya Lucy ini ada hubungannya sama itu? Indra bilang, lu emang sempat berjasa ke gua. Lu emang pernah ngerawat gua. Tapi nyawa orang lu jadiin mainan. Lu mau bunuh gua. Lu mau darah. Lu bakal lihat gimana gua, Ganindra Basudewa, marah. Nah, gimanakah kelanjutan dari cerita yang sangat epik ini? Apakah Indra bakal perang nih melawan Mbak Ning sama Mbak Endah? Tonton di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan part 3 dari cerita ini. Gua Joe, sampai ketemu di cerita selanjutnya.